dunia kembali menahan napas, seolah waktu berhenti sejenak. Ketegangan yang membara di Timur Tengah kini menjadi perhatian utama seluruh planet. Setiap layar televisi, setiap notifikasi berita di ponsel, semuanya menyorot satu titik panas yang sama, Selat Hormuz. Selat sempit ini, yang memisahkan Iran dari negara-negara Teluk, kini berubah menjadi panggung utama konfrontasi antara dua kekuatan besar, Iran dan Amerika Serikat. Pada 19 April 2026, suhu politik melonjak tajam. Armada Laut Iran memperketat patroli, sementara kapal-kapal tanker minyak melaju dengan waspada, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa memicu bencana besar. Iran mengancam akan menutup jalur pelayaran vital ini, sebuah langkah yang bisa mengubah peta ekonomi dunia dalam hitungan jam. Ancaman ini bukan sekadar retorika politik. Teheran, yang selama ini ditekan oleh sanksi dan embargo, kini menunjukkan taringnya. Dengan suara lantang, mereka mengirim pesan ke seluruh dunia. Iran tidak akan tinggal diam jika hak-haknya diinjak. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Kalibaf, berdiri di hadapan parlemen dan dunia, menegaskan bahwa jika Iran tidak bisa berdagang, maka tak ada satupun negara lain yang boleh melintas di Selat Hormuz. Ultimatum ini menjadi sinyal bahwa Iran siap mengambil risiko besar demi mempertahankan kedaulatannya. Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump menolak mentah-mentah ancaman tersebut. Armada Angkatan Laut AS tetap siaga di Teluk Persia, memperkuat blokade laut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sebelum tercapai kesepakatan yang menguntungkan pihak Barat. Kedua negara saling menuding sebagai provokator utama. Diplomasi berubah menjadi adu kekuatan, dan setiap pertemuan internasional dipenuhi ketegangan. Jurang ketidakpercayaan semakin dalam, membuat solusi damai terasa semakin jauh. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air biasa. Ia adalah urat nadi ekonomi global. Sepertiga pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap harinya. Setiap kapal tanker yang melintas membawa harapan dan kekhawatiran bagi jutaan orang di seluruh dunia. Gangguan sekecil apapun di sini bisa memicu krisis energi, melonjakkan harga minyak, dan mengguncang pasar keuangan global. Negara-negara pengimpor minyak mulai panik, sementara industri di berbagai benua bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ancaman Iran kini bukan lagi isu regional. Dunia internasional, dari Asia hingga Eropa, dari Afrika hingga Amerika, ikut terlibat dalam upaya mencari solusi. Para pemimpin dunia berkumpul, membahas strategi dan mencoba menenangkan situasi yang semakin panas. Setiap negara kini harus memperhitungkan dampak dari konflik ini terhadap stabilitas ekonomi dan politik mereka. Investor, pebisnis, dan masyarakat umum menunggu dengan cemas, berharap badai ini segera berlalu. Semua mata tertuju pada meja perundingan. Harapan besar diletakkan pada para diplomat dan pemimpin di Teheran dan Washington, agar mereka mampu menahan ego dan menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Setiap keputusan, sekecil apapun, bisa menentukan arah masa depan. Seperti permainan catur yang menegangkan, satu langkah salah bisa memicu efek domino yang tak terkendali, membawa dunia ke dalam krisis yang lebih luas dan dalam. Di tengah ketidakpastian ini, dunia menunggu dengan napas tertahan. Dari kota-kota besar hingga desa terpencil, semua orang merasakan getaran ketegangan antara dua raksasa yang sama-sama enggan mengalah. Selat Hormuz kini menjadi simbol rapuhnya perdamaian global, sebuah pengingat bahwa stabilitas dunia bisa runtuh hanya karena satu percikan api di satu titik kecil di peta. Sejak 12 April 2026, Amerika Serikat memberlakukan blokade laut yang ketat di sekitar perairan Iran. Langkah ini langsung memicu kemarahan besar dari pemerintah Teheran yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi terang-terangan terhadap kedaulatan mereka. Armada kapal perang Amerika berpatroli siang dan malam, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Teluk Persia. Angkatan Laut AS secara sistematis mencegah kapal-kapal komersial dari berbagai negara untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan utama Iran. Puluhan kapal pengangkut barang penting, mulai dari bahan pangan, obat-obatan, hingga energi, terpaksa tertahan di laut atau bahkan ditahan di pelabuhan terdekat. Situasi ini membuat rantai pasok Iran lumpuh dan menambah tekanan pada ekonomi yang sudah terpuruk akibat sanksi sebelumnya. Dari sudut pandang Washington, blokade ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum. Pemerintah AS berharap, dengan memutus akses ekonomi Iran,
Teheran akan dipaksa tunduk pada tuntutan terkait program nuklir dan kebijakan regionalnya. Para pejabat tinggi Amerika menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya diplomasi keras, bukan perang terbuka. Namun, bagi rakyat Iran, blokade ini terasa seperti perang ekonomi yang kejam. Pasar-pasar tradisional mulai sepi, rak-rak toko kosong, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Banyak keluarga kesulitan mendapatkan obat-obatan dan bahan makanan, sementara ketidakpastian ekonomi membuat kecemasan meluas di seluruh negeri. Garda Revolusi Iran pun meningkatkan kesiagaan. Mereka memperingatkan bahwa setiap kapal asing yang mendekat ke Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia, bisa menjadi target operasi militer. Ketegangan di perairan ini meningkat drastis dengan patroli bersenjata dan latihan militer yang semakin intensif. Pemerintah Iran mengancam keras, jika mereka tidak bisa berdagang, maka dunia pun tidak boleh menikmati stabilitas pasokan energi. Terminal ekspor minyak Iran nyaris berhenti total, dan para pejabat menegaskan bahwa mereka siap mengambil langkah balasan yang lebih ekstrem jika blokade terus berlanjut. Akibatnya, seluruh kawasan Teluk Persia berubah menjadi zona risiko tinggi. Kapal-kapal tanker minyak dan kargo harus berlayar dengan pengawalan militer, sementara perusahaan asuransi menaikkan premi secara drastis. Ketegangan ini membuat investor dan pelaku bisnis global waspada. Dunia kini dihadapkan pada konsekuensi besar. Jika blokade ini tidak segera diakhiri, bukan hanya Iran yang menderita, tetapi juga stabilitas ekonomi dan energi global yang terancam. Ketidakpastian membayangi masa depan kawasan dan dunia, menanti langkah selanjutnya dari kedua pihak. Di tengah krisis, gencatan senjata 2 pekan tercapai berkat mediasi Pakistan. Selama periode singkat ini, Selat Hormuz sempat dibuka kembali, memberi kelegaan pasar energi. Namun, negosiasi berjalan sulit. Amerika tetap menuntut Iran menyerahkan cadangan uranium. Iran menolak. Ketidakpercayaan mendalam membuat kemajuan hampir mustahil. Menjelang akhir gencatan senjata, pesimisme meningkat. Ketua Parlemen Iran mengakui perbedaan posisi masih sangat lebar. Dunia menanti, cemas akan kembalinya ancaman penutupan selat dan eskalasi militer. Setiap jam berlalu membawa kawasan ini makin dekat ke jurang konflik. Ketegangan memuncak dengan serangkaian serangan kapal di Teluk Persia. 2 kapal India ditembaki kapal patroli Iran, memicu protes keras dari New Delhi. Kapal tanker dan kontainer lain juga jadi sasaran, menciptakan ketakutan di jalur pelayaran. Lalu lintas maritim anjlok. Kapal-kapal memilih berlabuh daripada mengambil risiko. Amerika menuding Iran sebagai dalang. Iran membantah dan menuduh provokasi pihak lain. Kepercayaan yang tersisa selama gencatan senjata pun hancur. Jalan menuju eskalasi terbuka lebar. Sebuah insiden besar mengguncang kawasan Teluk ketika kapal Iran bernama Toska disita oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan Laut Oman. Kejadian ini langsung menjadi sorotan dunia, memicu perdebatan sengit tentang legalitas dan motif di balik aksi tersebut. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini bentuk penegakan hukum internasional atau justru aksi sepihak yang melanggar kedaulatan negara lain. Amerika Serikat mengklaim bahwa Tuska membawa barang-barang terlarang yang melanggar sanksi internasional. Menurut versi Washington, kapal tersebut menolak peringatan berulang kali, sehingga Angkatan Laut AS terpaksa menembak dan melumpuhkan kapal itu demi mencegah ancaman lebih lanjut. Tindakan ini disebut sebagai langkah tegas untuk menegakkan hukum di laut internasional. Namun, pemerintah Iran dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menyebut penyitaan Tuska sebagai pembajakan bersenjata yang dilakukan secara terang-terangan oleh Amerika. Iran menegaskan bahwa Tuska hanyalah kapal komersial biasa yang sedang menjalankan aktivitas legal, tanpa membawa muatan ilegal seperti yang dituduhkan. Media-media di Iran pun ramai memberitakan insiden ini, bahkan menyerukan pembalasan atas tindakan Amerika. Tak lama setelah kabar penyitaan, laporan tentang serangan drone terhadap kapal perang AS di kawasan tersebut mulai bermunculan, menambah ketegangan di antara kedua negara. Insiden ini tidak hanya berdampak pada hubungan Iran-AS, tetapi juga memicu gejolak di pasar global. Harga minyak melonjak, bursa saham dunia mengalami tekanan, dan para pelaku pasar mulai berspekulasi tentang kemungkinan pecahnya perang terbuka di kawasan Teluk. Di tengah situasi panas ini, para pakar hukum internasional pun terpecah. Sebagian menilai tindakan Amerika sebagai bentuk agresi yang melanggar hukum laut,
sementara yang lain membela blokade dan penyitaan sebagai alat tekanan sah untuk menegakkan sanksi internasional. Perdebatan hukum pun semakin tajam di forum-forum global. Penyitaan kapal Tuska memperkeruh situasi di kawasan, memperbesar risiko aksi balasan dari Iran maupun sekutunya. Ketegangan di laut meningkat dengan penjagaan ketat di sekitar kapal-kapal komersial yang melintas. Dunia kini menyaksikan siklus aksi dan reaksi yang semakin sulit dikendalikan. Setiap langkah di kawasan Selat Hormuz diawasi ketat, karena satu insiden kecil saja bisa memicu eskalasi besar. Krisis hukum dan militer kini berjalan beriringan, menuntut solusi diplomatik yang cepat sebelum konflik berkembang menjadi krisis global yang lebih luas. Krisis Selat Hormuz memicu reaksi global. Uni Eropa mendesak kedua pihak menahan diri dan menghormati kebebasan navigasi. India memprotes keras setelah kapalnya ditembaki, sementara Jepang dan Korea Selatan mendesak solusi diplomatik. Sekutu Amerika di Timur Tengah mendukung tekanan maksimum pada Iran, sementara China dan Rusia mengkritik kebijakan sepihak AS. Dewan Keamanan PBB terpecah, tak mampu bertindak tegas. Seruan dialog terdengar hampa di tengah unjuk kekuatan. Ketidakmampuan komunitas internasional menyoroti rapuhnya tatanan global. Dunia hanya bisa berharap krisis tak berubah jadi bencana. Ancaman penutupan Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi dunia. Harga minyak melonjak di atas $100 per barel, memicu antrean panjang di SPBU negara-negara berkembang. Pemerintah terpaksa mempertimbangkan penjatahan atau kenaikan harga, memicu keresahan sosial. Kenaikan harga energi mendorong inflasi dan memperlambat ekonomi global. Rantai pasokan yang rapuh makin tertekan. Dunia diingatkan akan ketergantungan pada minyak Timur Tengah dan lambatnya transisi ke energi terbarukan. Krisis ini mengancam stabilitas ekonomi planet. Keamanan energi terbukti jadi isu global yang tak bisa diabaikan. Di balik konflik geopolitik, rakyat Iran menanggung beban terberat. Blokade menyebabkan kelangkaan obat dan barang vital, memperparah penderitaan warga sipil. Ribuan korban jiwa, sebagian besar warga tak bersalah, jatuh akibat perang proksi dan serangan militer. Ketidakpastian dan ketakutan membayangi kehidupan sehari-hari. Generasi muda tumbuh dalam isolasi dan ekonomi yang terpuruk. Propaganda pemerintah menambah tekanan psikologis. Dampak global juga terasa, harga pangan dan energi melonjak, memukul masyarakat miskin di seluruh dunia. Konflik ini mengaburkan batas antara medan perang dan rumah. Dunia kini di persimpangan perang terbuka atau perdamaian rapuh. Selat Hormuz bukan sekadar jalur minyak, tapi simbol stabilitas global dan supremasi hukum internasional. Siklus aksi-reaksi bisa lepas kendali kapan saja. Perang akan jadi bencana kemanusiaan dan ekonomi, menjerumuskan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Namun, tekanan internasional dan penderitaan ekonomi bisa memaksa kedua pihak kembali ke meja diplomasi. Peran mediator seperti Pakistan sangat krusial. Masa depan Selat Hormuz dan mungkin perdamaian dunia bergantung pada pilihan para pemimpin di Washington dan Teheran. Dunia menanti, berharap akal sehat menang sebelum semuanya terlambat.